Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Syahadatul Najah yang dirahmati Allah, kita kemarin membahas tentang membaca surah Yasin kepada orang yang meninggal. Ternyata membaca surah Yasin kepada orang yang meninggal itu akan bermanfaat bagi mereka. Untuk mereka yang sedang sakaratul maut, dibacakan surah Yasin akan membuat jiwanya tenang, akan membuat dirinya lebih senang bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi annal mauta yas'aluna 'anil ahya'i. Fasal tentang orang-orang yang telah meninggal, para arwah. Mereka itu juga bisa bertanya kepada orang yang masih hidup. Ya tentu nanyanya tidak dalam kondisi kita terjaga. Nanyanya adalah pada kondisi kita sedang tidur. Kalau nanti ada arwah yang nanya pada kondisi terjaga, itu nanti akan membuat orang banyak khawatir. Begitu ada arwah nanya, umpamanya, Bu Ar besok pergi ke pasar apa tidak gitu. Udah itu Bu Ar ngomong, yang lain gak dengar itu. Yang dengar cuma Bu Ar sendiri. Hanya ini membuat orang khawatir kanan kirinya. Kenapa kok Bu Ar bisa ngomong sendiri kali ini? Nah, jadi yang seperti itu akan bisa berbicara, bertanya kepada orang yang hidup itu pada saat sedang tidur, tidak dalam keadaan sedang terjaga. Wa ya'rifuna aqwalahum, dan juga para arwah itu bisa memahami, mengetahui ucapan-ucapan orang-orang yang masih hidup. Wa a'malahum, dan juga mengetahui perbuatan-perbuatan keluarganya yang masih hidup. Ini yang kita bahas kali ini, tentang orang yang telah meninggal, para arwah. Itu mereka bisa bertanya kepada orang yang hidup, bisa mengetahui perkataan-perkataan orang hidup, dan juga bisa mengetahui perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup. Waqad tarajjamal hafidhu Abu Muhammad Abdul Haq al-Isbili. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq al-Isbili menjelaskan tentang hal ini. Ala hadza, tentang hal ini, faqala, beliau menyampaikan, dzukira ma jaa annal mauta yas'aluna 'anil ahya. Disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang yang telah meninggal, mereka bisa saja bertanya kepada orang yang masih hidup. Wa ya'rifuna aqwalahum, dan mereka juga mengetahui, memahami perkataan-perkataan orang-orang yang masih hidup. Wa a'malahum, dan juga mengetahui perbuatan-perbuatan orang-orang yang masih hidup. Tsumma qala, lalu beliau menyampaikan. Di sini yang menyampaikan adalah musannif. Musannifnya adalah Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyampaikan, dzukira Abu Amr bin Abdul Bar min hadisi Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Abu Umar, disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dari hadis Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ma min rajulin yamurru bi qabri akhihil mu'mini, kalau ada orang yang berjalan melalui kuburan saudaranya sesama mukmin, kana ya'rifuhu, orang itu mengenalnya waktu di dunia dulu. Siapa orang yang ada di dalam kuburan itu mengenalnya. Fayusallimu alaihi, kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, illa arafahu, tidak lain orang yang telah dikubur itu ia mengenalnya juga. Waradda alaihi salam, dan juga menjawab salamnya. Artinya begini, riwayat dari Ibnu Abbas ini ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang itu pergi ke kuburan dan ketika saat di dunia itu orang yang telah dikubur itu kenal dengan kita, maka begitu kita melewati kuburan itu, ia pun kenal kita, ia pun tahu kita, ia pun mengerti kita seperti kita ada di dunia. Dan ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya dara qaumin, atau assalamualaikum ya ahlad diyar, umpamanya begitu, maka ia pun juga membalas salam kita, ia bisa menjawab salam kita. Hanya saja lagi-lagi kita tidak mendengar jawaban salamnya. Karena kalau setiap kita pergi ke kuburan kemudian mengucapkan salam di kuburan terus terdengar jawabannya, maka besok akan menjadi ramai kuburan itu. Dari mana suara itu datang? Assalamualaikum ya ahlad diyar, dijawab waalaikumsalam ya ahlad dunya, begitu. Maka nanti akan ramai besok dan banyak orang-orang yang mengunjungi. Akhirnya di situ banyak orang jualan. Karena akan menjadi tempat wisata. Kok ada orang yang berada di alam barzakh bisa menjawab langsung apa yang disampaikan oleh para pengunjung kuburan itu, para penziarah itu. Wa yurwa hadza min hadis Abi Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa itu? Ma min rajulin yamurru bi qabri akhihil mu'mini kana ya'rifuhu fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah marfu'an. Hadisnya itu marfu', artinya nyambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam qala, beliau menyampaikan, fa illam ya'rifu, kalau di dunia tidak mengenalnya, ketika kita pergi ke kuburan dan di kuburan itu kita nggak kenal ini kuburan siapa, nggak kenal. Wasallama alaihi, tetapi walaupun nggak kenal, kita di dunia nggak kenal dengan dia, kita tetap mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Kita nggak kenal dia, rudda alaihi, salam kita pun juga dijawab oleh mereka. Rudda alaihi salam, salamnya dijawab, tapi dia nggak kenal. Ya sama dengan ketika kita ketemu di jalan, ketemu orang pakai peci kalau laki-laki, kalau perempuan pakai kerudung, merasa satu akidah, kemudian terus mengucapkan salam sambil berjalan, assalamualaikum, dijawab pula oleh dia waalaikumsalam, tapi nggak kenal. Bisa terjadi seperti itu. Maka ketika kenal di dunia, maka di alam barzakh pun dia masih kenal dengan kita. Dia tahu siapa kita. Dan ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum tadi, maka dia pun akan menjawab salam kita. Ketika di dunia tidak kenal tetapi kita tetap mengucapkan salam, maka salamnya tetap dijawab, hanya saja tidak kenal. Qala, penyusun kitab Musannaf Imam Samsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah selanjutnya menyampaikan, wa yurwa min hadis Aisyah, dan diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, annaha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yazuru qabra akhihi,
siapapun orang yang berziarah ke kuburan saudaranya sesama muslim, fayajlisu indahu, lalu orang itu duduk di sisi pusaranya. Kan kadang kita ketika pergi ke kuburan di situ ada nisan kan? Kita duduk di sisi nisannya, jangan di tengah-tengah nisannya. Jadi kalau kita ke kuburan, jangan sampai kita melangkai di atas nisannya, di atas kuburan itu, tapi jalanlah di sampingnya. Kan ada dua patok begini kan? Ada dua patok, satu sini, satu sini. Jangan melewati di sini. Ini ada patok nih, ini patok, ini patok. Jangan melewati tengah sini, jangan. Jangan melewati tengah sini. Tapi lewatlah di sisi sini atau di sisi sebelah sini. Yang penting jangan melewati di atasnya. Kenapa kok tidak boleh melewati di atasnya? Itu akan menyakiti orang yang ada di alam barzah di kuburan itu. Oleh karena itu ketika seseorang berziarah kubur, di situ duduk di sebelah nisannya, di sisi pusaranya, bukan di atas pusaranya, tapi di sebelah sisi pusaranya. Illa istanasabihi, orang yang diduduki tadi, yang duduk di sisinya tadi, arwah yang ada di sisi di pusara yang di dalamnya yang kita duduki di sisi pusaranya itu tadi, maka ia merasa senang bukan main. Merasa senang dia. Cuman jangan di atasnya. Ketika kita duduk pas di atasnya, apalagi ini ada pusara, ini ada nisan, malah bawa kursi taruh di atasnya sini. Itu sungguh sangat menyakitkan mereka. Cuman kita tidak tahu. Walaupun beda alam, tetapi di sini penjelasannya akan menyakitkan dia. Oleh karena itu kalau seandainya pengen duduk, duduklah di sisi pusaranya, jangan di atas pusaranya. Orang yang datang ke kuburan kemudian terus duduk di sisi pusaranya, itu akan membuat senang orang yang ada di dalam pusara itu, hatta yakuma, sampai orang itu meninggalkan pusara itu. Apalagi di situ kita bacakan doa untuknya, bukan kita berdoa minta kepadanya, itu yang nggak boleh. Masa kita minta doa, Mbah tolong aku dikasih emas 2,5 kilo Mbah yo. Nanti bukan dikasih 2,5 kilo sama Mbah itu, dikasih 65 kilo emas Jawa ya. Akhirnya datang ke rumah. Kemarin aku dengar minta sama mbah-mbah itu minta emas, ya aku ini emas datang ambillah katanya. Tidak boleh kita meminta kepada orang-orang yang ada di kuburan itu. Tetapi ketika kita mendoakan mereka, itu memang sangat ditunggu-tunggu doa kita. Makanya banyak persepsi yang salah, orang pergi ke kuburan itu minta pada kuburan. Salah, bukan itu, nggak ada. Orang aswaja itu pergi ke kuburan itu tidak minta kepada kuburan, tapi berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang ada di alam kubur itu. Kalaupun seandainya berdoa untuk dirinya, tawasul kepada orang soleh, itu tawasul memang dibolehkan. Misalnya tawasul melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ziarah ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi ibu itu ada kuburan. Yang saya tahu satu-satunya ada kuburan yang ada di dalam masjid itu adalah Masjid Nabawi. Kuburan siapa? Kuburan Nabi. Di sini kan belum ada sini dalam ini kuburan. Nah, kalau di sini ada kuburan mungkin sepi sini kan, karena itu Masjid Nabawi kuburan orang yang paling mulia di dunia ini dan juga di akhirat, maka walaupun ada kuburan tetap ramai. Di situ ada kuburan Rasulullah SAW, sebelah kirinya ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq, sebelah kirinya lagi ada kuburan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mertua Nabi, Umar bin Khattab juga mertua Nabi. Di samping sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa di situ, terus berwasilah kepada Rasulullah. Boleh kita minta agar
doa kita diijabah oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena wasilah itu adalah Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita boleh berdoa berwasilah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sering membaca salawat pun. Salat merupakan wasilah. Seperti salawat nariyah. Apa salawat nariyah? Gimana bunyinya salawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu. Ini wasilah namanya tanhalu bihi. Tanhalu itu menguraikan, bihi itu karena Nabi Muhammad. Jadi melalui Nabi Muhammad ya Allah engkau uraikan ikatan-ikatan yang ada di dalam diriku ini. Kesulitan-kesulitan yang ada di diriku ini melalui Nabi Muhammad uraikan ya Allah, lepaskan. Itu isinya adalah tawassul. Mereka orang yang tidak paham dengan ini katanya kita minta kepada Nabi Muhammad untuk menguraikan. Dan Nabi Muhammad sudah meninggal, bagaimana mau membantu kita? Ya nggak bisa membantu kita. Tetapi ketika kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, tanhalu bihil uqadu. Jadi ikatan-ikatan kesulitan yang ada dalam diri kita itu minta kepada Allah agar diuraikan melalui syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyusun sholawat nariyah ini bukan sembarang orang. Dia adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Ini orang yang baru kemarin belajar, itu pun belajarnya nggak tuntas sudah mengatakan syirik membaca sholawat nariyah. Yang seperti ini tidak benar. Dia tidak paham. Oleh karena itu ketika memahami sesuatu, maka memahaminya harus bersanad. Artinya kita ngikuti pemahaman ulama salaf, ulama terdahulu bagaimana memahaminya. Beliau saya yakin dia adalah juga bersanad, tidak mungkin tidak bersanad, dan sanadnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin akan membuat kesyirikan. Maka membaca sholawat itu hukumnya adalah dianjurkan dan bahkan diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh membaca sholawat. Lalu bentuk bacaan sholawatnya gimana? Ada yang sudah baku, ada yang diperbolehkan. Yang penting membaca sholawat kepada Rasulullah. Isinya adalah berdoa, bersholawat. Tujuannya adalah supaya kita memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di mana tadi kita membahas itu tadi? Tentang apa? Semuanya enggak ingat? Lupa? Ini ketika Sayyidah Aisyah itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang duduk di sisi kuburan itu akan membuat orang yang berada di alam itu merasa senang sampai orang itu meninggalkan kuburan itu. Wahtajja al-Hafidz Abu Muhammad fi hadzal babi. Lalu al-Hafidz Abu Muhammad menjadikan hujjah, menjadikan dalil pada bab ini bima rawahu Abu Daud, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud fi sunanihi, di dalam kitab sunannya, yaitu kumpulan-kumpulan hadis yang disusun oleh Abu Daud, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya, siapapun orang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah. Makanya ketika kita di Masjid Nabawi, kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Boleh gitu. Siapapun orang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul, illa raddallahu alayya ruhi, tidak lain Allah akan mengembalikan ruhku. Jadi
ketika seseorang mengucapkan sholawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, umpamanya begitu, maka Allah akan mengembalikan roh kepada jasad Rasulullah sehingga Rasulullah bisa menjawab salam itu. Illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salam itu. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjawabnya. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, rohnya akan dikembalikan kepada jasad Rasulullah. Kemudian Rasulullah bisa mengucapkan salam kepada orang itu. Maksudnya menjawab salam orang yang mengucapkan salam itu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sunan Abu Daud. Qala Imam Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah selanjutnya menjelaskan, wa qala Sulaiman bin Nuaim, Sulaiman bin Nuaim mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi. Aku pernah bertemu dengan Nabi, kata Sulaiman bin Nuaim, di dalam mimpi. Aku pernah bertemu kepada Nabi di dalam mimpi. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Nabi. Jadi Sulaiman bin Nuaim ini bertanya kepada Nabi pada saat bertemu di dalam mimpi. Maka ibu-ibu nanti kalau seandainya bertemu kepada Nabi, langsunglah bertanya kepada Nabi kalau bertemu dalam mimpi. Karena itu tidak akan ditipu oleh setan. Setan tidak bisa menyerupai Nabi. Maka ketika kita bertemu Nabi, itu ya memang pasti Nabi dalam bentuk wujud dalam mimpinya. Tetapi tidak mungkin ada setan ngaku-ngaku jadi Nabi Muhammad. Tidak mungkin, karena ia tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Dan siapapun tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Sulaiman bin Nuaim ini pernah mimpi bertemu Nabi SAW di dalam tidurnya. Lalu beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula illadzina ya'tunaka, banyak orang-orang itu mendatangimu. Seperti kita dari Indonesia ini datang menuju ke Masjid Nabawi karena umroh. Ada umroh 10 hari, ada umroh 11 hari, ada umroh 20 hari. Mungkin ada umroh sampai 100 hari pelamuhan di sana ya, 100 hari. Atau umroh setahun sekalian ngikut haji. Kalau nanti visanya itu enggak cukup ya nanti kita akan dideportasi balik lagi ke Indonesia. Beliau bertanya, ya Rasulullah, mereka itu pada datang berbondong-bondong kepadamu, wa yusallimuna alaika, mereka pada mengucapkan salam kepadamu. Mereka yang datang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi rame-rame, mereka itu pada mengucapkan salam kepadamu. Atafaqqah minhum, apakah engkau memahami mereka? Apakah engkau mendengar salam mereka? Apakah engkau mengerti salam mereka? Lalu dijawab oleh Rasulullah, na'am wa aruddu alaihim, ya, aku mengerti salam mereka, aku memahami salam mereka, dan aku jawab salam mereka itu. Ternyata melalui mimpinya Sulaiman bin Nuaim, orang-orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah itu dijawab oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengerti, Rasulullah paham dengan salam itu. Qala, lalu penyusun kitab ini Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakrin Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan orang-orang ayyakulu, agar orang-orang itu bisa membaca atau bisa mengucapkan idza dakhalu al-maqabira, kalau masuk ke area kuburan, agar orang-orang yang mau masuk ke area kuburan itu bisa membaca assalamualaikum ahlad diyar. Itu yang paling pendek, Bu. Ketika masuk ke area kuburan, mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Sudah hafal?
Belum. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Artinya semoga kesejahteraan untuk kalian wahai penduduk kampung ini, penduduk rumah ini, kampung ini, ya maksudnya orang-orang yang berada di alam barzah. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Rasulullah ajarkan seperti itu agar ketika kita masuk ke area kuburan kita mengucapkan seperti itu, tapi nggak usah kuat-kuat, nggak usah meke-meke assalamualaikum ya ahlat diyar kuat-kuat gitu. Ditanya sama kawannya, ngapo kuatnya mengucapkan salam, ini kuburannya luas, ada 200 meter ke sana, saya khawatir nanti yang di ujung saya nggak dengar. Jangan dikira nggak dengar, semua yang ada di kuburan itu pasti dengar. Kenapa? Orang yang meninggal itu samanya pendengarannya lebih tajam daripada orang hidup. Orang yang sudah meninggal itu pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang hidup. Jadi kalau ibu pengen pendengarannya lebih tajam, maka pendengarannya memang lebih tajam. Jadi walaupun kecil ngomongnya, itu seperti speaker di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu speakernya nggak kencang, tapi dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut kedengarannya sangat jelas. Tidak kencang tapi sangat jelas. Beda dengan di sini, kencang tapi nggak jelas. Kalau di Masjidil Haram nggak kencang tapi jelas. Nah, kalau kita sini rata-rata kencang tapi nggak jelas bunyinya, nggak jelas kedengarannya, keprek-keprek nggak karu-karuan. Orang yang sudah meninggal itu pendengarannya jauh lebih tajam. Al-hadis ini adalah hadis. Ketika Rasulullah perintahkan kepada para sahabat waktu itu untuk mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kuburan, beliau menjelaskan. Siapa penyusun kitab ini? Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan, wa hadza yadullu ala annal mayyita, ini menunjukkan bahwasanya mayit itu ya'rifu salama man yusallimu alaihi, memahami, mengerti, mengetahui salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Ketika Rasulullah sampaikan kalau masuk ke kuburan ucapkan assalamualaikum ya ahlat diyar atau assalamualaikum ahlut diyar, boleh sama seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya menurut penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini membuktikan bahwasanya orang yang meninggal itu, orang mayat itu, dia paham kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Dia mengerti dan mengetahui orang yang mengucapkan salam kepadanya. Ibu hari ini hari Jumat, umpamanya nanti lewat kuburan terus mampir mengucapkan assalamualaikum ya ahlat diyar, maka orang-orang yang ada arwah-arwah itu dia mengetahui orang yang mengucapkan salam kepadanya itu. Wa du'a man yad'u lahu, dan mengetahui orang yang mengetahui doa orang yang berdoa kepadanya. Kita mendoakannya, maka dia tahu kalau kita mendoakannya, dan dia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kita karena kita mendoakannya. Makanya setiap kali kita tahlilan itu sering mendoakan para arwah. Khususnya keluarga kita umumnya adalah mereka yang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kita nggak pernah mendoakan selain itu. Artinya yang tidak mukmin, yang tidak muslim. Kita nggak pernah mendoakan ya Allah ampunilah orang-orang Yahudi, ya Allah ampunilah orang-orang Nasrani, orang Hindu. Nggak pernah kita berdoa gitu kan? Karena kita memang tidak diajarkan seperti itu. Karena Tuhannya sudah berbeda. Selama dia adalah muslim, apakah muslimnya itu adalah muslimul as, orang muslimnya suka bermaksiat, tetap dia adalah orang muslim saudara kita.
Oleh karena itu tetap kita doakan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan bahkan berikutnya ditambah al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah ya Allah orang-orang mukmin, orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kita mendoakan mereka semua. Qala Abu Muhammad, disebutkan oleh Abu Muhammad atau Abu Muhammad berkata, wa yudkaru anil Fadli bin Muwaffaq, disebutkan dari seorang ulama bernama Al-Fadl bin Muwaffaq, qala, ia berkata, kuntu ata qabra abi al-marrata ba'dal marrati, aku mendatangi kuburan bapakku itu sesekali. Beliau nyampaikan gitu. Dia bercerita, aku mendatangi kuburan ayahku sesekali. Fa akturu min dzalika, lalu aku buat sering. Awal mulanya mendatangi kuburan ayahnya sesekali, kemudian dibuatnya sering. Artinya sering mendatangi kuburan ayahnya. Fa syahadtu yauman janazatan fil makbarati allati dufina fiha. Lalu pada saat itu aku menyaksikan ada orang yang sedang dikubur. Fata'ajjaltu lihajati, karena aku melihat orang yang sedang dikubur maka aku bergegas pulang karena ada keperluan. Walam atahu, dan tidak mendatangi kuburan ayahku lagi. Falamma kana minal laili, begitu datang malam, ra'aitu fil manami, aku mimpi. Faqala li, lalu ada orang yang berkata kepadaku, negur aku, ya bunayya lima la ta'tini, wahai anakku, kenapa kau enggak kunjungi aku? Nah, ini kata ayahnya yang di dalam mimpi, kenapa engkau tidak kunjungi aku? Karena sudah mulai jarang mengunjunginya. Qultu, lalu aku bertanya, qultu lahu, Al-Fudail bin Muwaffaq bertanya kepada ayahnya, ya abati wa innaka la ta'lamu bi idza ataituka, ayah, apa engkau mengerti, apa engkau mengetahui aku kalau aku mengunjungimu, kalau aku menziarahimu, apa engkau mengetahui kalau aku menziarahimu? Lalu ayahnya yang dalam mimpi tadi menyampaikan, qala inni wallahi ya bunayya ma azala yuzilu ma azala wa atla'a alaika hina tatla'u minal qantarati. Demi Allah wahai anakku, aku sudah mengetahuimu semenjak engkau muncul di jembatan itu, katanya gitu. Aku sudah melihatmu semenjak engkau muncul di jembatan itu, hatta tasila ilayya, sehingga engkau sampai kepadaku. Wa taquda indi, lalu engkau duduk di sisiku. Maksudnya di sisi pusara, bukan masuk ke dalam kuburan, tidak. Sisiku itu maksudnya di sisi pusaraku. Tsumma taqumu, kemudian engkau meninggalkan pusara ini, fala angduru ilaika, dan aku tidak lagi bisa melihatmu, hatta tajuzal qantaratu, sehingga kamu melewati jembatan itu. Ada batas yang bisa melihat, ada batas yang tidak bisa melihat. Riwayat dari mimpinya Al-Fudail bin Muwaffaq ini, ketika mengunjungi ayahnya, mengunjungi kuburan ayahnya, sudah terlihat ketika muncul di jembatan itu, dan ketika pulang sudah melewati jembatan itu, maka ayahnya pun tidak melihat lagi. Jadi yang dilihat, yang bisa terlihat di area kuburan itu. Qala Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya berkata, hadatsani Ibrahim bin Yasar Al-Kufi qala, Ibrahim bin Yasar Al-Kufi telah bercerita kepadaku, ia berkata, hadatsani Al-Fadl bin Muwaffaq fadzukirul qissah. Kemudian Al-Fudail bin Muwaffaq menyebutkan kepadaku, ia berkata, maka disebutkanlah kisah tadi itu. Kisah Al-Fudail mimpi ketemu ayahnya, apakah ayahnya bisa mengetahui dirinya ketika menziarahinya, ternyata bisa melihat sampai kepulangannya dan melewati jembatan itu. Setelah melewati jembatan tidak bisa melihat lagi.
Wasuha an Amr bin Dinar annahu qol, dan disahihkan, dibenarkan oleh Amr bin Dinar bahwasanya ia berkata, ma min mayyitin yamutu, kalau ada mayit meninggal. Ini kan kalimatnya ma min mayyitin yamutu, kalau ada mayit meninggal. Ya mayit ya tentu meninggal. Ada mayit hidup. Maksudnya adalah kalau ada orang yang meninggal. Ini orang disebutnya mayit. Ma min mayyitin yamutu, kalau ada mayit meninggal, illa wa huwa ya'lamu ma yakunu fi ahlihi, tidak lain mayit yang meninggal itu akan mengetahui hal ihwal keluarganya ba'dahu, sesudah kematiannya, akan melihat wa innahum layaghsilunahu, akan melihat siapa orang-orang yang memandikannya, wa yakfununahu, dan siapa orang-orang yang mengkafaninya, wa innahu layanzuru ilaihim, si mayat tadi menyaksikan orang-orang yang sedang memandikannya, orang-orang yang sedang mengkafaninya. Itu ketika ada orang meninggal, kita kafani, kita mandikan dulu ya, baru dikafani. Maka si mayat itu melihat siapa orang yang memandikan, siapa orang yang mengafankan. Oleh karena itu ketika kita memandikan harus dengan hati-hati, jangan kasar-kasar. Nanti khawatir nanti balas dendam pula dia kan. Karena dia tahu dia kan. Nah, maksudnya adalah jangan sampai kasar-kasar itu agar tidak menyakitinya. Washaha an Mujahid annahu qala, dan juga disahihkan, dibenarkan oleh Imam Mujahid bahwasanya dia berkata, innar rajula la yubshiru fi qabrihi bi salahi waladihi min ba'dihi. Orang itu ketika dia meninggal akan merasa gembira di alam kuburnya. Kenapa gembira? Karena kesolehan anaknya dan kesolehan keluarganya, kesolehan anaknya mimba'di, sesudah sepeninggalannya. Jadi orang meninggal itu akan merasa senang ketika anaknya adalah anak yang soleh. Kenapa? Amalnya anak yang soleh tadi sama dengan amal dirinya. Anaknya yang soleh sholat, seakan-akan dirinya yang sholat. Tetapi ketika anaknya ini jahat, suka mabuk-mabukan, ya seakan-akan dirinya yang mabuk-mabukan, makanya memperoleh siksa dia. Oleh karena itu ada riwayat wattaqullaha wala tu'di mautakum, takutlah kepada Allah, jangan berani-berani menyakiti orang yang telah meninggal. Bapaknya, ibunya yang telah meninggal jangan disakiti oleh anaknya. Gimana cara menyakitinya? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka orang tuanya akan menderita. Ketika seseorang melakukan perbuatan ibadah, amal baik, maka orang tuanya akan merasa bahagia. Mereka akan merasa gembira di alam kuburnya karena kesolehan anak-anaknya. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya, disilahkan. Kuat dikit ya ngomongnya. Ya. Oh gitu. Surah Yasin itu adalah inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu itu punya jantung, dan jantungnya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Itu jantungnya. Kan jantung itu biasanya punya rongga-rongga dan punya tempat untuk bergantung jantung tuh ya. Ada tangan, ada kaki. Apa gunanya jantung ini kalau seluruh anggota badan kita tidak ada, cuman jantung saja kan nggak bisa. Berarti harus ada tangan, kaki, kepala dan seterusnya. Apa gunanya jantung kalau kepalanya nggak ada? Jantungnya tidak berfungsi karena kepalanya tidak ada. Tapi ketika seluruh anggota tubuh ini sempurna, jantungnya jadi berfungsi. Maka ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak membaca surah Yasin, atau membaca surah Yasin mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu jauh lebih bagus daripada cuma membaca surah Yasin.
Oleh karena itu ketika kita membaca surah Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya 30 ayat itu. Kemudian baca surah Al-Waqi'ah, kemudian baca surah Ar-Rahman. Sudah itu baca surah apa lagi? Misalnya surah Al-Hajj, surah Al-Ankabut, bukan Kalangkabut, surah Al-Ankabut. Kemudian membaca, bukan hanya itu, satu Al-Quran hatam. Itu jauh lebih bagus daripada hanya membaca surah Yasin. Sekurang-kurangnya kita membaca surah Yasin. Tapi kalau bisa lebih dari itu jauh lebih baik. Coba bayangkan ibu, kalau seandainya ada acara tahlilan di rumah kita yang dibaca tidak surah Yasin, tapi mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, kapan selesainya? Iya, baca surah lain nggak apa-apa. Yang penting surah Al-Quran. Yang penting surah Al-Quran. Ya, pahalanya nanti akan diberikan kepada, dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Kan kita boleh, ya Allah, andaikan yang ku baca ini ada pahalanya, sampaikan pahala ini kepada fulan bin fulan. Ini boleh yang seperti itu. Lalu apakah bisa? Tidak ada ayat yang menghalangi itu. Loh, Ustaz, kan ada surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Lalu berpikir, nah kalau begitu nggak ada gunanya kita baca Al-Quran untuk orang yang meninggal. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Itu terjemahan ayat, tapi maksud dari ayat tidak seperti itu. Karenanya jangan memahami ayat itu hanya berdasarkan otaknya sendiri. Nggak boleh kita memahami Al-Quran hanya mengandalkan akal kita. Artinya kita memahami Al-Quran itu harus melalui pemahaman ulama salaf. Seperti siapa ulama salaf? Seperti Ibnu Abbas. Itu adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Al-Abbas, maka disebut dengan Ibnul Abbas. Itu pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu, ya Allah berikan pemahaman Ibnu Abbas, didoakan oleh Rasulullah. Beliau menyampaikan, hadhil ayatu mansukhul hukmi. Ayat ini hukumnya sudah terhapus. Kenapa hukumnya terhapus? Karena ayat ini tidak hanya berada di dalam Al-Quran, tapi ada juga di suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Oleh karena itu Ikrimah ini juga ulama salaf, sahabat Nabi. Beliau menyampaikan, Ikrimah menyampaikan ayat ini diturunkan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan ayat ini berlaku hanya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tetapi untuk Nabi Muhammad dan umatnya tidak berlaku. Karenanya umat Nabi Muhammad akan memperoleh apa yang dia usahakan dan yang diusahakan orang lain untuknya. Oleh karena itu ada namanya badal haji. Apakah yang mengerjakan haji orang itu? Tidak, orang lain yang mengerjakannya, tapi pahalanya dapat di dia karena niatnya disampaikan kepada dia. Oleh karena itu ibu nggak usah khawatir. Kalau seandainya nih ayat ini tidak dimansuh hukumnya, tidak dihapus hukumnya, masih berlaku, nggak ada gunanya sholat mayat. Apa salat mayat? Di dalamnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa isinya? Mendoakan si mayat.
ternyata diperintahkan untuk mendoakan si mayat. Artinya apa? Artinya ketika kita mendoakan si mayat seperti itu nanti diijabah oleh Allah, maka si mayat ini diampuni dosa-dosanya. Maka ada riwayat mengatakan kalau ada orang sholat mayat jumlahnya 40, tidak ada yang munafik, semuanya adalah beriman pada Allah, maka dosanya bersih, dosanya gugur setelah disolati itu. Kalau ini berlaku ayat ini, maka bertentangan dengan sholat mayat itu sendiri. Oleh karena itu, ayat ini tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Hukumnya sudah mansukh menurut Ibnu Abbas. Dan menurut Ikrimah ini hanya berlaku kepada umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Inilah cara memahami Al-Quran. Jangan hanya dengan akalnya memahami terjemah, tapi lihat pemahaman ulama salaf seperti apa. Katanya kita ini salafi. Salafi itu artinya ngikuti ulama salaf. Jangan justru malah bertentangan dengan ulama salaf. Jadi seperti itu. Membaca Al-Quran banyak-banyak. Kita minta kepada Allah kalau ada pahalanya diberikan kepada si fulan bin fulan, diijabah oleh Allah doa kita, maka si fulan bin fulan memperoleh pahala dari apa yang kita baca. Barangkali itu saja dulu. Sudah masuk asar? Sudah masuk asar. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmi nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.